Halo semuanya. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu pergerakan dan penindasan versus perlawanan. Kami dari kelompok 12 dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Zakia. Saya Adia Aulia. Chandra Serlina. Oke, kita lanjut ke materinya. Cekidot. Nah, di balik senyum manisnya Jepang itu ternyata dia ini memiliki niat yang kurang baik nih. Nah, Jepang ini dia berusaha untuk menguras aset kekayaan demi kepentingannya dalam melawan sekutu. Nah, antara lain usaha yang dilakukan adalah membentuk gerakan Romusa. Nah, Romusa ini bisa dibilang kerja paksa tanpa upah bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat. Awalnya ini Romusa itu didukung sama masyarakat nih teman-teman. Soalnya rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Lalu untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Tapi setelah kebutuhan mendesak, pengerahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Kehidupan para Romusa ini sangat sulit nih teman-teman. Soalnya banyak anggotanya itu merasa dirugikan, sehingga Romusa ini menyebabkan banyak orang mengalami kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan mereka tidak terjamin. Jadi gak sedikit tuh anggota Romusa yang akhirnya meninggal dunia. Lalu di bidang ekonomi sendiri, Jepang menerapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Adapun upaya Jepang untuk mencapai cita-cita dan ambisi politiknya adalah sebagai berikut, yaitu adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat berproduksi oleh pemerintah. Lalu bekas perkebunan tembakau, kopi, dan teh dipakai untuk ditanami bahan makanan. Lalu selain itu, rakyat juga dibebani dengan pekerjaan tambahan yang sifatnya itu wajib. Nah, segitu materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Chandra Serlina Pertiwi. Dadah! Nah, selanjutnya ada perang melawan penduduk Jepang. Sebenarnya rakyat Indonesia tuh udah capek sama penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara yang menjajah Indonesia. Nah, terus tuh selain perlawanan secara rahasia, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan secara terbuka. Seperti contohnya yang pertama itu Aceh angkat senjata. Nah, saat Jepang udah mengobarkan bendera perang mengusir kolonialisme Eropa dari Indonesia tuh, nah Aceh tuh kayak excited gitu. Dia ngirim utusan ke pimpinan perang Jepang untuk membantu rakyat Aceh mengusir Belanda dari daerah Aceh. Nah, negosiasi itu tuh dimulai pada tahun 1940. Nah, awalnya Jepang tuh disambut baik sama rakyat Aceh. Nah, terus lama-kelamaan Jepang nih, khususnya tentara Jepang, kayak berlaku seenaknya gitu ke rakyat-rakyat Aceh, khususnya sama kaum perempuan. Mereka melakukan pelecehan terhadap kaum perempuan. Nah, terus tentara Aceh juga memerintahkan rakyat Aceh untuk membungkuk ke arah matahari terbit. Nah, itu kan gak sesuai sama akidah Islam. Nah, dari situlah perlawanan rakyat Aceh itu dimulai di seluruh daerah Aceh. Selanjutnya itu ada perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, yang menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Nah, pada saat itu rakyat Singaparna itu dipaksa buat ikut upacara Seikerei. Sedangkan Seikerei sendiri itu yang artinya budaya Jepang yang dilakukan dengan membungkukkan badan untuk menghormati Dewa Matahari. Nah, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan nih sama pihak Jepang. Pasukannya tuh dipimpin sama Kiai Haji Mustafa. Akan tetapi, Jepang tuh berhasil nangkap nih pemimpin mereka, si Kiai Zainal Mustafa, pada tanggal
25 Februari 1944 yang kemudian diasingkan di Jakarta sampai wafat, lalu jenazahnya dikubur di Ancol dan dipindahkan ke Tasikmalaya. Nah, yang ketiga ada perlawanan Peta Blitar. Ini terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Dibantu dengan Dr. Andes Ismail, Mudari, dan Suwondo. Nah, pemberontakan ini tuh bikin kaget Jepang, tau nggak? Karena mereka tuh ngalami kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Nah, mereka ngepung nih ke kedudukan Supriyadi. Mereka mau ngadakan aksinya yaitu teknik menipu. Nah, dengan teknik menipu ini ternyata para anggota PETA itu banyak yang nyerah. Nah, dan ternyata pasukan PETA itu nggak nyerah, tidak luput dari hukuman mati seperti Ismail dan teman-temannya. Di samping itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang. Nah, yang terakhir itu ada perlawanan melalui gerakan rahasia atau gerakan bawah tanah. Pemimpin Indonesia, terutama para pemuda yang tidak bergabung dengan organisasi bentukan Jepang, mereka melakukan gerakan rahasia melawan Jepang nih. Nah, maksud mereka itu mendirikan beberapa kelompok seperti Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Persatuan Mahasiswa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mereka ini membangun kelompok dan menggemblengkan semangat sama sesuai anggota mereka dan saling bertukar informasi antar kelompok, serta melakukan sabotase dan tindakan perusakan terhadap sarana dan prasarana vital milik Jepang.